semuanya, kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan sel voltas sederhana dan juga sel elektrolisis. Perkenalkan, saya Raja Maida Zabira dari kelas 12.7 nomor absen 29. Saya Dewi Sakiti dari kelas 12.7 absen 11. Saya Mei Faradita absen 20 dari kelas 12.7. Saya Yusuf Wijaya absen 36 dari kelas 12.7. Selamat menyaksikan, bye! Jadi yang pertama adalah kita akan melakukan sel voltas sederhana. Tujuan praktikum sel volta: 1. Untuk dapat mengetahui cara membuat baterai buah dari jeruk nipis. 2. Untuk dapat menguji apakah jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik. Dan yang ketiga, untuk dapat mengetahui penerapan prinsip sel volta dalam baterai buah. Untuk melakukan praktikum sel voltas sederhana, kita membutuhkan alat dan bahan diantaranya 5 kabel penjepit buaya, pisau, 4 buah jeruk nipis, 4 buah paku set, lampu, dan 4 buah koin logam. Langkah pertama, ambil pisau lalu gunakan untuk membuat celah pada buah jeruk nipis agar bisa menancapkan koin logam. Lakukan langkah ini ke semua jeruk nipis. Kedua, tancapkan koin logam ke celah jeruk nipis sampai tersisa setengah koin di permukaan jeruk nipis. Lalu ambil paku dan tancapkan pada sisi yang berbeda dengan koin sampai tersisa setengah paku di permukaan jeruk nipis. Pastikan paku tidak bersentuhan dengan koin. Selanjutnya, hubungkan paku yang bertindak sebagai anoda dengan koin logam atau tembaga yang bertindak sebagai katoda menggunakan kabel penjepit buaya. Langkah terakhir, sambungkan kabel yang tersisa dengan lampu LED kecil. Untuk sisi lampu yang lebih pendek atau positif dihubungkan dengan anoda atau paku, dan untuk sisi lampu yang lebih panjang atau negatif dihubungkan dengan katoda atau koin tembaga. Setelah itu amati apakah lampu menyala atau tidak. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapat data sebagai berikut. Elektron mengalir dari elektrode Fe atau paku ke elektrode Cu atau koin tembaga yang disebabkan logam Fe dari paku melepaskan elektron. Reaksi oksidasinya sebagai berikut. Fe menjadi Fe2+ plus 2E. Elektron yang dilepas oleh elektrode Fe pada reaksi ini akan ditangkap oleh ion tembaga Cu2+, dan selanjutnya terjadi reduksi dari Cu2+ menjadi logam tembaga yang mengendap. Reaksi reduksinya adalah Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Cu inilah yang menjadi logam tembaga yang mengendap. Kemudian elektron yang dilepas oleh Fe atau logam besi tersebut ditangkap oleh Cu2+ dan bergerak melalui penghantar, yaitu kabel penjepit buaya yang menimbulkan arus listrik. Kesimpulannya, dalam percobaan ini, paku berfungsi sebagai anoda atau kutub negatif dan mewakili seng pada baterai di mana terjadi oksidasi atau pelepasan elektron. Sementara itu, koin tembaga bertindak sebagai katoda atau kutub positif yang mewakili tembaga, tempat terjadinya reduksi atau penerimaan elektron. Kedua elektroda ini dipisahkan oleh cairan elektrolit berupa air jeruk nipis yang memungkinkan aliran ion sehingga arus listrik bisa mengalir dari anoda ke katoda melalui sirkuit eksternal. Jadi yang kedua kita akan melakukan percobaan sel elektrolisis. Tujuan praktikum sel elektrolisis: 1. Mampu melakukan praktikum sesuai petunjuk yang diberikan. 2. Mampu mengamati dan mencatat hasil praktikum. 3. Mampu membuat laporan hasil praktikum. Jadi alat bahan yang dibutuhkan untuk percobaan sel elektrolisis adalah yang pertama ada plat tetes, yang kedua ada corong, yang ketiga ada tabung U, yang keempat ada larutan CuSO4, yang kelima ada larutan Ki, yang keenam ada 2 elektroda karbon, selanjutnya ada indikator universal, terus ada pipet tetes, setelah itu ada kertas lakmus, habis itu ada selasi, ada baterai 9 volt, gunting, dan statif atau klem. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu mengatur tinggi klem atau statif. Langkah yang kedua yaitu jepit tabung U pada statif atau klem. Lalu masukkan kurang lebih 70 ml larutan CuSO4 ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Langkah keempat, siapkan kabel penjepit buaya lalu jepit pada kutub positif dan negatif baterai, dan pada sisi satunya jepit 2 buah elektroda karbon.
Langkah terakhir, celupkan elektroda karbon pada masing-masing mulut tabung dan lakukan elektrolisis dengan menghubungkan elektroda karbon dengan baterai melalui kabel arus selama kurang lebih 10 menit dan amati perubahannya. Data pengamatan percobaan elektrolisis menggunakan larutan CuSO4. Pada ruang katoda, warnanya biru menjadi merah kecoklatan. Perubahan yang terjadi, cairan berubah warna menjadi merah kecoklatan. Dan reaksi yang terjadi adalah Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Pada ruang anoda, warnanya biru. Perubahan yang terjadi terdapat gelembung gas O2 dan reaksi yang terjadi adalah 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4E. Lakukan langkah yang sama pada larutan Ki, dari mulai memasukkan 70 ml larutan Ki ke dalam tabung U, hingga pada tahap mengamati perubahan yang terjadi di ruang katoda maupun anoda. Setelah melakukan percobaan elektrolisis menggunakan larutan Ki, yang terjadi di ruang katoda, warna bening, perubahan yang terjadi terdapat gelembung gas O2 dan reaksi yang terjadi adalah 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2OH-. Dan pada ruang anoda, warna bening menjadi kuning kecoklatan, perubahan yang terjadi cairan berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan reaksi yang terjadi adalah 2I- menjadi I2 plus 2E. Saat sebelum elektrolisis, larutan CuSO4 mengalami perubahan kertas lakmus merah menjadi merah dan biru menjadi merah sehingga bersifat asam yang memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan Ki, perubahan kertas lakmus merah menjadi merah dan biru tetap menjadi biru yang bersifat netral dengan pH 7. Setelah elektrolisis, larutan CuSO4 memiliki sifat asam dengan pH kurang dari 7 dan larutan Ki juga memiliki sifat netral dengan pH 7. Perubahan indikator universal. Sebelum elektrolisis, larutan CuSO4 memiliki sifat asam dengan pH 4. Larutan Ki memiliki sifat netral dengan pH 7. Setelah elektrolisis, larutan CuSO4 memiliki sifat asam dengan pH 4 dan larutan Ki memiliki sifat netral dengan pH 7. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan CuSO4 dan larutan Ki tidak mengalami perubahan sifat maupun pH setelah melalui proses elektrolisis. Larutan CuSO4 baik sebelum maupun setelah elektrolisis tetap menunjukkan sifat asam dengan pH sebesar 4. Sementara itu, larutan Ki menunjukkan pH 7 yang menandakan sifat netral baik sebelum maupun setelah proses elektrolisis berlangsung. Jadi sekian video praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.